Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Hartanto. Saya merupakan dosen di program studi S1 Bisnis Digital di Universitas Telkom Purwokerto. Bidang ilmu saya adalah manajemen pemasaran. Video ini dibuat sebagai syarat pemenuhan PDD UKT-PT di bidang pengajaran sertifikasi dosen Kemendiksayantek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu pemasaran digital dengan kode mata kuliah DDK2HA-B3. Mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa di semester 4 atau genap di program studi S1 Bisnis Digital pada Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Mata kuliah pemasaran digital dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pemasaran dalam ekosistem digital yang dinamis. Melalui pendekatan berbasis data dan teknologi, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana perilaku konsumen berubah dalam lingkungan digital, serta bagaimana perusahaan dapat merespon perubahan tersebut secara strategis. Dengan topik bahasan meliputi fondasi dan perencanaan pemasaran digital, optimasi kanal pemasaran digital, serta analisis kinerja pemasaran berbasis digital. Tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah kegiatan pemasaran secara digital. Adapun program Learning Outcomes atau PLO pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerangkan dasar ilmu manajemen pemasaran yang terdiri dari manajemen pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan juga operasional. Yang kedua, mampu menentukan metode yang tepat dalam pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, mampu menerapkan keilmuan bisnis digital dalam penciptaan dan pengembangan usaha baru. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah mampu menerapkan teknologi informasi dalam mendukung profesi maupun kegiatan berwirausaha. Program Learning Outcome tadi kemudian diturunkan ke dalam Course Learning Outcomes atau CLO dengan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan strategi bisnis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menentukan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan alat analitik untuk mengoptimalkan performa bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis data untuk menemukan peluang inovasi pada produk atau layanan digital. RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang disusun untuk mata kuliah ini berbasis OBE atau Outcome Based Education yang berfokus pada pencapaian dari pembelajaran. Sedang untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini dikelompokkan berdasarkan sub-CLO. Terdapat total sebanyak 16 sub-CLO yang masing-masing memiliki bobot penilaian dengan presentasi yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan seperti berikut ini. Dengan total jumlah keseluruhan adalah 100%. Untuk mengukur outcome pembelajaran, sistem penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan 3 hal. Yang pertama tugas, yang kedua sertifikasi kompetensi, dan terakhir adalah final project. Sistem penilaian ini tentunya akan mendorong mahasiswa yang sebelumnya belum memenuhi nilai dari standar kelulusan minimal agar bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Skala penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada SK Rektor dengan pedoman kategori nilai E, D, C, BC, B, AB, dan A. Dengan nilai standar kelulusan mata kuliah ada 50 atau C. Topik perkuliahan yang diajarkan itu meliputi yang pertama pengantar pemasaran digital, yang kedua strategi rencana pemasaran digital, yang ketiga perilaku konsumen digital dan pengalaman pelanggan secara digital, yang keempat website marketing strategy and analytics, yang kelima search engine optimization, yang keenam search engine marketing, yang ketujuh email marketing strategi and design. Selanjutnya, untuk evaluasi tengah semester akan dilaksanakan sertifikasi kompetensi berskala nasional untuk mengukur pemahaman mahasiswa selama 7 pertemuan sebelumnya. Setelah evaluasi tengah semester, topik perkuliahan akan dilanjutkan dengan topik pertemuan ke-9 yaitu Social Media and Community Marketing, pertemuan ke-10 Mobile Marketing and Strategy, pertemuan ke-11 Digital Brand, Trust and Reputation Management, lalu pertemuan ke-12 Legal, Ethical, Privacy and Security Issues, pertemuan ke-13 Global Trend and the Future of Digital Marketing, pertemuan ke-14 peran AI dalam pemasaran digital, lalu pertemuan ke-15 AI Driven Tools seperti chatbot, influencer AI, dan social listening. Dan selanjutnya untuk pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi akhir semester dengan penilaian berupa pengerjaan final project secara berkelompok dan juga sertifikasi internasional dari Google Skills Shop. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA atau Delivery, Iteration, and Assessment. Pada tahap delivery atau penyampaian,
Penyampaian dilakukan dengan cara ceramah dan demonstrasi mengenai pemasaran digital. Selanjutnya pada tahap interaksi meliputi diskusi, kerja kelompok, dan pengerjaan proyek secara berkelompok. Sedangkan untuk assessment dengan cara mengikuti sertifikasi kompetensi, mengerjakan final project, dan juga tugas. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pemasaran digital yang saya ampuh selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Dalam perkuliahan, kami juga menggunakan beberapa saluran komunikasi seperti Zoom, Meeting, and Google Meeting, dan juga WhatsApp. Sedangkan media pendukung perkuliahan di kampus kami telah menggunakan Learning Management System atau yang biasa kita sebut Seloe dari Universitas Telkom Purwokerto yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, dan juga tugas mandiri pada pertemuan perkuliahan. Media Igrasias digunakan untuk presensi kehadiran mahasiswa sekaligus sistem informasi akademik yang dapat digunakan untuk menginput serta mengakses hasil penilaian akhir dari perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah pemasaran digital di pertemuan kedua dengan topik pembahasan strategi rencana pemasaran digital yang dilaksanakan secara luring di ruang kelas Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, ketemu lagi ya. Ini minggu kedua berarti ya dari mata kuliah pemasaran digital. Gimana? Aman? Tugas yang kemarin udah dikumpulin di LMS, alhamdulillah ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini pertemuan kedua tuh ngebahas tentang strategi pemasaran digital dan riset pasar ya. Ya, tentang gimana sih sebenarnya sebuah strategi marketing secara digital itu seperti apa, terus apa sih pentingnya si riset pasar itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebelum saya mulai, mungkin ada capaian pembelajaran yang ingin saya sampaikan ya. Jadi harapannya di pertemuan kedua ini, teman-teman bisa memahami konsep sama strategi pemasaran digital itu seperti apa. Terus yang kedua, memahami pentingnya strategi pemasaran digital. Yang ketiga, memahami konsep riset pemasaran digital. Lalu yang keempat, memahami langkah-langkah dalam riset pemasaran digital. Dan yang terakhir, memahami klasifikasi riset pemasaran digital. Harapannya setelah pembelajaran ini, teman-teman bisa memahami ini semua. Jadi ini yang disebut dengan tujuan pembelajarannya gitu. Nah, nanti untuk evaluasinya kayak biasanya saya bakal kasih tugas. Cuman mungkin di pertemuan kedua ini tugasnya dilakukan secara berkelompok. Gitu. Jadi nanti di akhir perkuliahan saya akan kasih tugas secara berkelompok. Nanti teman-teman bagi kelompoknya langsung aja sama ketua kelasnya mungkin ya, nanti dibagiin sekitar 3-5-7 orang lah cukup. Nanti tugasnya saya sampaikan di akhir ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mungkin saya pengen nanya dulu nih di pertemuan terakhir waktu introduction to digital marketing atau pengantar pemasaran digital, masih ingat nggak apa sih definisi pemasaran digital? Apa sih bedanya pemasaran digital sama pemasaran yang non digital? Atau mungkin di semester lalu kan kalian juga pernah belajar manajemen pemasaran dulu kan? Masih ingat nggak definisi manajemen pemasaran apa? Pemasaran digital tuh sama manajemen pemasaran yang definisinya kurang lebih sama. Cuma yang membedakan tuh adalah medianya gitu. Jadi kalau misalnya waktu kita bahas tentang manajemen pemasaran, apa sih definisi pemasaran tuh ya kita memberikan value bagi pelanggan kan gitu kan. Lewat produk ataupun pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Terus kita juga mempelajari apa aja sih saluran-saluran yang bisa kita gunakan untuk mengantarkan value tersebut. Nah, bedanya kalau misalnya di pemasaran digital itu adalah medianya itu melalui media digital gitu, saluran-salurannya gitu, baik itu media sosial, website, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas secara rinci satu persatu. Oke, nah ini ya. Jadi ketika ngomongin strategi digital marketing atau strategi pemasaran digital berarti terdiri dari dua suku kata, yaitu strategi dan digital marketing. Ini definisinya menurut sumber yang udah kita bahas di pertemuan pertama ya, di bukunya Philip Kotler dibilang bahwa strategi digital marketing adalah berbagai cara yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi digital guna mencapai tujuan pemasaran mereka. Setiap strategi dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kebutuhan pasar yang dijangkau. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini adalah pemanfaatan teknologi digital. Kalau misalnya pemasaran secara konvensional berarti dia tidak menggunakan teknologi digital. Sedangkan pemasaran digital atau digital marketing itu menggunakan teknologi digital sebagai pemanfaatan medianya. Jadi kata kuncinya di situ yang membedakan. Nah, katanya di sini ada beberapa langkah nih strategi-strategi digital marketing yang efektif. Yang pertama ada pengembangan aset digital. Masih ingat nggak di pertemuan pertama kita udah bahas aset digital itu apa aja? Ada apa aja? Masih ingat nggak? Saya kasih clue deh. Kayak misalnya salah satunya ada paid, terus apa lagi? On, sama earn, paid, on. Masih ingat nggak?
ada media digital yang milik kita. Contohnya apa? Sosial media, website, dan seterusnya. Terus ada juga aset digital atau medianya itu yang kita berbayar, misalnya apa? Channel TV, terus ada lagi yang lain? Ads, ya. Itu sosial media tuh bisa digunakan ads juga. Dan yang terakhir adalah earn media tuh contohnya kayak gimana sih, ingat nggak? Contohnya tuh kayak misalnya kalau teman-teman pergi ke coffee shop, misalnya ke coffee shop di Purwokerto ini, terus teman-teman merasa puas tuh terhadap pelayanan, terhadap produk yang dirasakan gitu. Misalnya minum kopi, oh kopinya enak, makan makanannya enak. Terus teman-teman langsung foto selfie cekrek gitu, langsung update di story, terus bilang wah kopi di coffee shop ini enak guys dan sebagainya gitu. Itu kan salah satu earn media yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Jadi artinya apa? Kita dapat kayak tanda kutip iklan gratis dari pelanggannya gitu. Oke, jelas. Nah, yang kedua itu langkahnya adalah meningkatkan kunjungan website, yang ketiga optimasi akun sosial media, yang keempat email marketing, dan yang terakhir broadcast message. Ini semua sebenarnya semuanya terstruktur. Jadi jangan dulu kita ngomongin optimasi akun media sosial, ternyata aset digitalnya kita belum punya sosial medianya kan gitu. Terus kita bikin sosial media tapi websitenya belum ada dan sebagainya. Makanya ini dibuat secara terstruktur seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengembangan aset digital atau digital asset development itu membangun website bisnis yang responsif dan mudah diakses, membuka akun sosial media dan seterusnya. Jadi intinya kita harus tampil dulu, eksis dulu di dunia digital. Nah, caranya adalah kita bikin dulu websitenya yang responsif. Karena apa? Berpengaruh sama experience atau pengalaman pelanggan ketika mengunjungi website kita gitu. Terus yang kedua, kita juga kalau bisa membuka sosial media seperti platform Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Fungsinya apa? Si website ini fungsinya agar kita eksis. Sosial media ini fungsinya agar kita bisa berinteraksi dengan si calon pelanggan ataupun pelanggan kita yang sudah eksis. Karena percuma kita udah ada websitenya, udah eksis, tapi ternyata pas giliran konsumen itu butuh informasi cepat atau butuh tanggapan cepat dari kita nggak bisa memberikan hal tersebut. Akhirnya nanti apa? Pengalaman mereka jadi buruk. Nah, cara mengantisipasi salah satunya adalah dengan membuat kanal-kanal sosial media yang tepat. Terus yang terakhir juga menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjual produk secara online. Jadi jangkauannya bisa lebih luas tujuannya ketika kita membuka store di e-commerce atau marketplace. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan kunjungan website ya. Tadi kan yang pertama itu adalah dikembangin dulu nih aset digitalnya. Udah dikembangin, langsung kita bicara tentang bagaimana sih ditingkatkan. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk meningkatkannya. Yang pertama tuh melalui SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua lewat SEM atau Search Engine Marketing gitu. Nah, SEO sendiri kan ini dijelasin bahwa katanya agar website muncul di hasil pencarian. Terus sama SEM juga sebenarnya tujuannya adalah agar website yang kalian bikin atau teman-teman bikin nanti ketika udah bekerja atau perusahaan teman-teman itu bisa muncul di pencarian gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh ya, silakan. Apa sih perbedaan dari antara SEO dan juga SEM itu? Oke, nah yang pertama kan SEO itu adalah Search Engine Optimization. Yang kedua SEM adalah Search Engine Marketing. Nah, kalau Search Engine Optimization ini itu adalah hal yang dilakukan secara organik gitu. Jadi benar-benar kita nggak mengeluarkan biaya untuk berupaya membuat website kita bisa tampil nomor 1. Caranya gimana yang jadi pertanyaan? Gimana coba? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Caranya gimana kita bisa bikin website kita muncul di pencarian nomor 1 tapi kita nggak ngeluarin biaya? Soalnya kalau SEM ini kita ngeluarin biaya. Namanya Search Engine Marketing. Jadi kita bayar ke salah satu platform, misalnya kayak di sini ada Google Ads gitu ya. Terus kita bayar tuh ke Google Ads. Nah, si Google Ads ini nanti bakal membantu mempromosikan website kita jadi pertama. Nah, kalau yang SEO ini gratis. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya agar SEO kita bisa bagus? Bisa muncul di pencarian nomor 1. Ada yang mau coba bantu jawab? Ya, oke. Zikran, silakan. Sepengetahuan saya, kalau misalkan untuk optimasi SEO sendiri, kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Salah satunya itu menggunakan keyword-keyword yang kita gunakan dalam konten-konten di website. Ada juga menggunakan tautan link, outbound link, dan juga inbound link. Oke. Nah, sebenarnya tepat apa yang dikatakan Zikran ya, yang dikatakan oleh Zikran. Jadi kalau SEO itu sebenarnya lebih bergantung sama keyword. Jadi kita bermain keyword di sini. Kita harus bisa bikin sebuah konten di mana konten itu tuh memunculkan keyword-keyword tertentu yang sesuai dengan apa yang ingin kita tawarkan. Contohnya kayak misalnya ketika teman-teman iseng nih buka sepatu sneakers gitu. Nah, itu kan banyak tuh website yang muncul ya, benar nggak? Nah,
dari banyaknya website itu kan nggak mungkin semua langsung nomor 1 kan, pasti ada yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Itu kenapa mereka bisa peringkat 1? Kalau misalnya kita berbicara tentang SEO ya, itu karena mereka keyword yang mereka buat di website mereka itu sesuai dengan pencarian yang kita ketik gitu. Nah, jadi kunci utama keberhasilannya itu adalah salah satunya bermain di keyword yang sesuai. Makanya kita perlu untuk melakukan namanya apa? Riset pasar. Nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya search engine marketing, itu dia lebih ke pembayaran. Jadi kita bayar Google Ads misalnya, nanti kita tinggal ngasih ke platform Google Ads-nya itu apa aja sih yang ingin kita jangkau. Contohnya bisa kayak keyword juga bermain di situ pencarian yang ini, terus kita juga bisa mengsegmentasi pasar secara lebih tersegmentasi ya. Jadi kita pengennya rentang usia sekian sampai sekian, terus pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa digunakan di Google Search Engine Marketing di Google Ads gitu. Nah, yang jadi pertanyaan mending yang pakai yang mana? SEO atau SEM? Menurut kalian? Posisikan diri kalian sebagai seorang digital marketer, terus kalian harus mengambil keputusan mending pakai SEO atau pakai SEM? Atau keduanya? Kalau pakai SEM, kalau pakai SEM kan harus ngeluarin biaya. Kalau budget marketingnya nggak masuk gimana? Kalau SEM terus dikeluarin, berarti kan ngeluarin biaya terus tuh. Nah, tapi ternyata di perusahaan budget marketing kan terbatas. Kan pasti terbatas, nggak mungkin banyak kan. Nah, jawabannya berarti penggunaan kedua itu memang harus dilakukan, optimasi keduanya gitu. Jadi kita bermain di SEO tetap, keyword-keywordnya kita kembangkan untuk kepentingan organik secara jangka panjang. Sedangkan di SEM atau Search Engine Marketing berarti kita bermainnya apa? Jangka pendek, tapi kita cepat meng-attract orang-orang untuk bisa masuk ke website kita gitu. Oke? Jadi keduanya tetap harus digunakan. Oke, lanjut. Optimasi sosial media ini caranya yang pertama menyiapkan dan mempublikasikan konten secara konsisten. Nah, jadi bukan hanya bikin konten sekali viral selesai udah gitu. Enggak, tapi harus konsisten. Kita harus pelajari perilaku-perilaku calon-calon konsumen kita seperti apa dan kita bikin kontennya secara konsisten. Yang kedua, menggunakan fitur iklan berbayar juga bisa ya di sosial media marketing, kayak misalnya di Instagram ya. Di Instagram kan ada ya Instagram Ads ya namanya, terus di Facebook juga ada kan ya Facebook Ads dan sebagainya. Tujuannya sama, kalau misalnya kita berbayar adalah agar jangkauan kita bisa lebih tersegmented. Ingat di pertemuan pertama saya bilang kan, apa sih yang membedakan antara melakukan promosi dengan media offline dengan media online? Kalau media offline tuh banyak, tapi dia tidak tersegmentasi secara khusus gitu. Kayak misalnya contoh kalian masang baliho di suatu tempat, ya orang banyak ngeliat lewat, tapi kan belum tentu segmen kalian itu yang ngeliat. Tapi kalau misalnya kalian pakai strategi digital marketingnya, sosial media marketingnya ads yang berbayar, kalian tuh bisa setting di situ. Disetting, oh yang akan menerima jangkauan iklan saya adalah mahasiswa usia sekian sampai sekian misalnya. Jenis kelaminnya seperti apa? Ya, jenis kelamin cuma ada 2, laki dan perempuan misalnya gitu kan ya. Nah terus misalnya ya disesuaikan dengan produknya kan, maksud saya gitu. Terus yang selanjutnya juga bisa juga disesuaikan, misalnya mau radiusnya berapa jauh nih. Kalau kita di Purwokerto mau sampai mana nih, sampai ke Cilacap kah, atau sampai ke Kebumen, atau bahkan mungkin se-Indonesia bisa sampai ke Medan mungkin. Nah karena apa, akan tersegmentasi nantinya iklan-iklan ini akan muncul di kalau bahasa anak muda FYP ya, di FYP kalian gitu, di Reels kalian, di pencarian kalian. Pernah nggak sih kayak misalnya kita lagi random terus tiba-tiba lagi scroll Instagram terus tiba-tiba muncul iklan sepatu, iklan apa dan sebagainya. Itu kan apa? Karena dia memasang iklan, kita termasuk adalah calon konsumen yang masuk ke kriteria mereka gitu. Anak muda dan sebagainya gitu ya, anak muda terus mencari sneakers gitu kan. Kalian kalau nggak sadar, kalau kalian coba lihat lagi, pikir lagi ya, kadang kita nyari apa di Google terus tiba-tiba ya udah kita cuma nyari doang gitu, nyari sepatu bagus ya, lucu, udah selesai. Itu pasti suggestion iklan itu banyak tentang itu, karena dia menangkap data itu, akhirnya dia memunculkan iklan-iklan tersebut ke sosial media kita, karena si penjual udah men-setting di situ, cari orang yang menggunakan keyword misalnya mencari sepatu sneakers, terus anak muda dan sebagainya. Akhirnya masuk, akhirnya lebih tersegmentasi kan. Daripada tadi media yang offline tadi, oke, gede, orang lihat banyak, tapi belum tentu sesuai dengan kriteria calon pelanggan kita. Terus yang terakhir, berinteraksi dengan pengguna melalui komentar, pesan langsung, atau polling. Jadi gini, kemarin saya habis melakukan penelitian itu tentang sosial media marketing. Nah ternyata hasil temuan penelitiannya itu
si sosial media marketing ini bukan hanya tentang berbicara apa yang kita sajikan di kontennya, tapi bagaimana kita menjaga engagement dengan audiensnya. Jadi kalau misalnya kontennya bagus, kontennya konsisten, dan seterusnya udah selesai, tapi engagementnya buruk. Engagement tuh contohnya kayak misalnya ada orang yang ngomen, terus nanya gitu, atau nge-DM setelah nonton konten kita, terus kita cuekin, kita diemin aja, itu percuma. Nggak akan efektif. Konsumen nggak akan tertarik jadinya. Nah, jadi penting untuk kita juga berinteraksi untuk menjaga engagement tadi dengan pelanggan ataupun calon pelanggan kita. Yang selanjutnya ada email marketing. Ini mengirimkan email berisi promosi, diskon atau informasi menarik lainnya ya di pembahasan tentang strategi digital marketing, langkah-langkah strategi digital marketing yang efektif tuh. Email mungkin kita mikir kayak emang efektif ya ngirim email gitu. Itu efektif. Karena apa? Karena email kan jarang kita buka. Jadi kalau bisa ada email masuk, kadang kita jadi kepo, email apa sih ini gitu kan. Akhirnya malah jadi narik attraction lebih besar juga kan. Dia ngasih tahu informasi menariknya, terus menggunakan automation tools untuk mengatur jadwal pengiriman email secara berkala. Jadi pengirim email juga harus konsisten, bukan hanya konten, tapi pengirim email juga harus konsisten. Terus yang ketiga, personalisasi email untuk meningkatkan engagement dan kualitas pelanggan. Nah yang terakhir, broadcast message bisa kita pakai juga, itu biasanya pakai bisnis WhatsApp bisnis atau SMS untuk menyebarkan promosi langsung ke pelanggan. Nah ini juga bisa disetting. Kayak misalnya ada satu toko coffee shop, terus kadang pas kita lewat tiba-tiba SMS masuk gitu kan, tiba-tiba ada promo dan sebagainya gitu. Ini juga bisa diatur gitu. Begitupun SMS WhatsApp bisnis. Walaupun kita nggak mau WhatsApp mereka duluan, tapi mereka bisa men-setting itu. Jadi ketika kita lewat tiba-tiba masuk promo ini beli satu gratis satu misalnya dan sebagainya. Ini juga cukup efektif. Yang selanjutnya mengirimkan notifikasi tentang produk terbaru atau penawaran eksklusif, itu bisa pakai broadcast message juga, karena penting ya kita untuk menjaga loyalitas pelanggan ya kita harus memberikan info-info yang menarik buat mereka gitu yang secara eksklusif. Yang terakhir meningkatkan efektivitas pemasaran dengan pesan yang menarik dan informatif. Sekarang kita bahas tentang riset pasar. Nah, kenapa sih riset pasar itu penting gitu? Atau apa sih definisi riset pasar? Nah, ini pertama kita jelasin dulu. Riset pasar itu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data mengenai pasar, pelanggan, dan pesaing untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi ketika kita ngomongin riset pasar, itu bukan hanya tentang ngomongin produk atau layanan kita, tapi kita ngomongin seluruh stakeholder yang ada dalam bisnis tersebut. Ketika kita bisnis baju, ya berarti kita ngomongin siapa pelanggan kita, siapa kompetitor kita, berapa besar market yang bisa kita ambil, dan seterusnya. Lalu kenapa sih riset pasar itu penting di digital marketing? Di sini katanya pertama dijelasin bahwa mengetahui kebutuhan pelanggan dan preferensi mereka gitu. Jadi kita tahu dulu preferensinya itu apa, kebutuhannya apa. Karena ingat, marketing itu adalah apa? Kita bisa memberikan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan atau menyelesaikan permasalahan pelanggan ya kan. Semua orang bisa bikin produk, tapi nggak semua orang bisa jual produknya. Karena apa? Produknya belum tentu sesuai dengan kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang konsumen hadapi. Lalu mengidentifikasi tren pasar juga bisa lewat pemasaran riset pasar yang selanjutnya mengukur efektivitas kampanye pemasaran digital, memahami perilaku konsumen untuk meningkatkan strategi pemasaran. Lalu ini langkah-langkah untuk riset pasar itu melakukan pencarian dengan kata kunci di internet, keyword ini kita bisa pakai Google Trends, biasanya banyak yang menggunakan Google Trends atau mengadakan survei secara online, lalu menganalisis data dari media sosial. Apa aja sih yang lagi trending topik yang suka ada tuh kayak di X misalnya kan apa yang sedang trending topik atau di Instagram dan sebagainya. Nah ini tadi ya dari bahasnya menggunakan Google Trends untuk melihat tren pencarian produk atau layanan tertentu, mengamati percakapan di media sosial, apa sih yang lagi ramai diomongin orang, lalu menganalisis pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan terkait produk atau layanan itu apa aja gitu. Nah ini kita bisa mencari kata kunci di internet. Jadi nanti ketika kita tadi dihubungkan dengan SEO dan sebagainya, kita sesuai dengan yang sedang hangat dibicarakan di internet. Terus mengadakan survei online itu bisa pakai Google Form atau SurveyMonkey untuk dapat data pelanggan gitu. Membuat pertanyaan yang relevan dengan tujuan riset seperti kepuasan pelanggan atau apa gitu. Bisa kita lakukan gitu. Jadi ketika konsumen sudah melakukan pembelian, itu jangan langsung udah selesai closing, udah selesai berarti terjual berhasil enggak. Tapi bagaimana kita bisa mengukur apakah mereka puas enggak dalam perjalanan konsumennya untuk membeli produk yang kita tawarkan gitu. Lalu menjabarkan survei juga melalui sosial media, email atau website. Nah, terus yang selanjutnya ada menganalisis data dari media sosial itu bisa menggunakan fitur analitik ya kayak Facebook Insight atau Instagram Analytics, itu ada dashboardnya biasanya kalau misalnya teman-teman amati. Memantau tingkat engagement bisa dilihat dari share, komen, like dan seterusnya ya. Lalu menganalisis demografi audiens untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang sesuai itu apa gitu. Karena baik lagi
yang namanya pemasaran itu kita harus berorientasi pada pelanggan. Jangan maunya kita gitu, tapi maunya pelanggan itu seperti apa, kita sesuaikan. Nah, ini ruang lingkup riset pemasaran itu ada mencakup berbagai aspek yang membantu bisnis memahami dan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pemasaran produk atau layanan mereka. Yang tadi saya bilang, jadi ruang lingkupnya itu bukan hanya tentang produk kita, tapi semua aspek itu, semua stakeholder yang ada di situ, baik pelanggan, distributor, kompetitor, dan seterusnya. Nah, ini komponen utama dalam riset pemasaran tuh, pertama identifikasi masalah sama peluangnya. Kita harus tahu dulu masalah apa sih yang dihadapi sama pelanggan atau permasalahan marketing apa yang sedang kita hadapi, lalu pengumpulan data konsumen, pengolahan data dan analisis data. Nah, ini identifikasi ada 2 step. Yang pertama menentukan tantangan utama yang dihadapi dalam pemasaran digital itu apa, mengidentifikasi tren baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan itu apa aja. Lalu menggunakan metode kualitatif bisa survei, polling, dan kualitatif itu bisa wawancara. Lalu menggunakan data dari Google Analytics untuk memahami perilaku pengguna di website juga bisa dilakukan untuk pengumpulan data konsumen yang ingin kita teliti. Nah, ini kalau pengolahan data udah banyak toolsnya, ada SPSS, Excel, bahkan sekarang bisa pakai R atau Python pun bisa digunakan ya. Terus juga selanjutnya ada klasifikasi riset itu dibagi 2, ada riset untuk problem identification sama problem solving. Jadi kalau misalnya riset yang problem identification itu kita mengidentifikasi apa sih permasalahannya. Sedangkan kalau riset untuk mengatasi masalah atau problem solving, kita melakukan riset untuk menyelesaikan permasalahan yang kita temui di problem identification. Kesimpulannya adalah yang terakhir ya, strategi pemasaran digital sangat penting untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas serta efisiensi aktivitas pemasaran digital. Riset pasar itu membantu kita bagaimana kita bisa mengefektif dan efisiensikan strategi marketing yang kita lakukan di dunia digital. Lalu ruang lingkup riset pemasaran mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan implementasi strategi. Klasifikasi riset pemasaran terbagi menjadi riset untuk mengidentifikasi masalah dan riset untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti biasa, biar kalian nggak lupa sama saya gitu kan, jadi selalu ingat, jadi agar selalu terhubung, ya kita menggunakan tugas sebagai media agar kalian terus ingat sama saya ya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan di LMS. Nah, ini ya tugasnya, jadi intinya kalian bikin makalah yang akan dipresentasikan sama kurang lebih 5 menit lah, cukup. Nah, ini strukturnya itu kelompoknya ada 3-4 orang, makalahnya itu cukup 5-7 halaman aja dengan kurang lebih 2000 kata ya, di PDF mungkin ya formatnya. Riset pasar. Nah, riset pasarnya terserah kalian mau milih pakai metode yang mana, yang tadi udah dijelaskan. Yang paling mudah yang mana? Apakah menggunakan keyword search, survei online, atau analisis media sosial terbatas? Yang mana ya terserah kalian pilih dari salah satu itu. Nanti udah gitu langsung dari hasil riset itu kalian tentuin rancangan 5 langkah untuk strategi pemasaran digitalnya seperti apa gitu ya. Lalu ditutup sama kesimpulan dan saran, dan jangan lupa cantumin juga daftar pustakanya yang dipakai. Lalu ini yang masalah presentasi. Nah, ini penilaiannya ya, itu 45% kecermatan riset dan relevansi temuan. Yang 40%-nya logika keterkaitan ilmu dan strateginya. Lalu sisanya itu 10% keteraturan makalah dan etika ya. Jadi etika itu maksudnya referensi yang kalian pakai dicantumin atau enggak gitu. Terus yang terakhir kejelasan dan kreativitas presentasi ketika kalian mempresentasikannya. Nah, ini dikumpulin minggu depan ya, maksimal lewat LMS jam 23.59, 7 hari setelah hari ini. Nah, terus formatnya itu ya kelompok underscore makalah sama kelompok underscore slide ya, gitu aja ya mungkin ya. Oh iya, sebelum menutup, ini materi perkuliahan untuk minggu depan ya, agar nanti udah saya upload di LMS habis ini, materi yang untuk minggu depan, nanti teman-teman bisa pelajari. Yang kita bahas itu tentang KPI, strategi pemasaran digital, sama digital customer behavior. Kita udah belajar strateginya kayak gimana. Nah, minggu depan kita belajar bagaimana atau gimana sih kita bisa tahu strategi ini tuh berhasil atau enggak. KPI-nya apa, nanti kita pelajari di minggu depan ya. Sama gimana perilaku konsumen di era digital. Untuk penutup, saya kasih quotes kali ini datang dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Mungkin itu aja untuk kelas hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kasih ya. Demikian pengajaran dari mata kuliah pemasaran digital. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik bagi mahasiswa dan rekan-rekan yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.